sampai nanti Allah panggil kita. Itulah namanya istiqamah. Maka doa kita, Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. Minta diberikan istiqamah luar biasa. Maka setelah Ramadan kita berjuang, karena Ramadan bukan akhir dari ibadah kita. Habis Ramadan kita buktikan bahwa Ramadan kita benar-benar berhasil. Karena Ramadan adalah tarbiyah li ruh, pendidikan untuk ruh kita, dan hasilnya terlihat setelah Ramadan. Kalau ingin melihat Ramadan kita baik atau tidak, diterima Allah atau tidak, maka kita lihat setelah Ramadan. Kata para ulama, min alamatil qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda amal ibadah kita diterima Allah adalah kebaikan itu tetap kita lanjutkan. Itu tandanya. Alamat ciri-ciri ibadah kita diterima Allah adalah terus kita jaga kebaikan kita. Maka menjaga ini luar biasa. Kita tidak ada yang tahu di antara kita mana salat kita yang sudah diterima Allah, mana puasa kita yang diterima Allah, mana baca Quran kita, iktikaf kita, salat malam kita, baca Quran kita, sedekah kita. Tidak ada yang tahu di antara kita. Innallaha khabba'a ridahu fi ta'ati. Allah sembunyikan ridhanya di dalam ketaatan. Tidak ada yang tahu mana ibadah yang diterima Allah, mana salat wusta, mana puasa, mana haji mabrur, mana doa mustajab. Tidak ada yang tahu di antara kita. Maka kita terus berusaha, berjuang sampai akhir. Itulah hikmahnya. Kalau kita tahu puasa kita diterima Allah, mungkin ada yang tahu di antara kita, ada yang sudah dapat Lailatul Qadar. Maka saya jamin tidak akan datang lagi ke masjid. Libur sudah. Kalau ada orang ustadznya ke Ramadan ini dapat Lailatul Qadar, seperti ibadah 83 tahun, maka insya Allah sepi masjid kita. Tidak ada orang datang lagi. Kenapa kita masih semangat? Kenapa kita masih terus berjuang? Karena kita tidak tahu. Allah sembunyikan. Itu hikmahnya. Maka saat Allah berikan kita kemampuan untuk ibadah, beramal saleh, itu tanda insyaallah kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Ketika Allah menginginkan seorang hamba itu menjadi hamba yang diinginkan Allah menjadi hamba yang baik, maka Allah akan mudahkan dia. Allah akan pergunakan hamba tersebut. Maka sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah Allah mempergunakan hambanya? Ayyuwaffiqahu li'amalin salih baina yadayil maut. Allah akan mampukan dia untuk beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Mampu ibadah, mampu taat. Di sisa umur yang diberikan Allah, dengan harta yang dititipkan Allah, dengan kuasa yang diberikan oleh Allah, kita gunakan semua itu untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah umur tambah baik, tambah usia tambah kesempatan hidup, tambah kebaikan. Alhamdulillah, ini nikmat. Jadi jangan sampai tambah umur jong Palembang tua-tua keladi. Makin tua makin nganar, makin jauh. Naudzubillah. Kita pengen tambah umur tambah taat, tambah umur tambah semangat, tambah umur tambah khusyuk salat, tambah umur tambah semangat sedekah, tambah umur tambah dekat dengan Quran, tambah umur semakin hati kita terpaut dengan masjid, tambah umur semakin Allah pilih kita mudah melakukan taat ibadah. Ini tanda hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita jaga, terus kita berjuang. Sampai ada nasihat yang luar biasa dari seorang ulama, Bishr al-Hafi. Dia terkenal, Bishr al-Hafi, yang memiliki keistimewaan luar biasa, alim. Beliau memberikan nasihat, bisal kaum, sejelek-jelek kelompok kaum, kata beliau, la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Dia tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan.
Ya semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Habis Ramadan mulai luntur lagi semangatnya, mulai melemah lagi ibadahnya, mulai jauh lagi dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. La ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan, kata beliau. Tak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ini kelompok yang tidak bagus. Maka kata beliau, inna salihah, sesungguhnya orang saleh, mereka yata'abbaduna wa yajtahiduna sanata kullaha. Mereka yang terus beribadah, mereka yang terus berjuang selama 1 tahun penuh. Kita berjuang nih setahun full nih, juang terus sampai akhir, sampai ketemu Ramadan tahun depan. Amin ya Rabbal. Maka ulama-ulama kita 6 bulan setelah Ramadan berdoa agar ibadah di Ramadan diterima Allah. Non Ramadan setelahnya berdoa agar dijumpakan dengan Ramadan berikutnya. Jadi hidupnya benar-benar istimewa. Kenapa? Menanti kebaikan. Karena orang mukmin itu bainal hasanatain, antara 2 kebaikan. Kita antara 2 kebaikan, semuanya baik yang kita jalani dalam hidup ini. Pertama, hasanatin qad qadaha, kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita setelah melakukan kebaikan tadi, salat, habis salat ini luar biasa. Wa hasanatin yantadiruha, dan kebaikan yang sedang kita nanti. Jadi habis salat nunggu salat, itu istimewa. Habis salat, Masya Allah, habis melakukan kebaikan kita nunggu kebaikan. Nunggu salat ini istimewa. Jangan sangka nunggu salat ini tidak ada artinya. Kita duduk di masjid nunggu waktu salat. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika kumpul bersama sahabat? Nabi kabarkan, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah ku beritahu kalian sesuatu yang dapat menghapuskan dosa kalian dan meninggikan derajat kalian di sisi Allah? Maka sahabat mereka semua menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, kami mau ya Rasulullah. Pengen diampunkan dosa, ditinggikan derajat di sisi Allah. 3 kata Nabi. Pertama, intidharus salah ila salah, nunggu salat ke salat berikutnya. Ini kebaikan, bisa menghapuskan dosa kita. Jadi selama kita duduk di masjid ini nunggu waktu salat, selama itu pula malaikat mendoakan kita. Maka kita dalam syarah Fathul Bari, Imam Ibnul Battal beliau mengatakan, faman kana katsiran dzunub wa arada ayyuhatallahu bil khataya. Siapa yang merasa banyak dosa, kita banyak dosa, Masya Allah, banyak salah, banyak khilaf, banyak buruk, banyak keburuk, Masya Allah, semua kita merasa banyak dosa. Wa arada ayyuhatallahu bil khataya, dan kita pengen dosa kita diampunkan Allah, pengen. Harapan kita dosa kita mudah-mudahan semua diampunkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bi ghairi ta'ab, tanpa capek, tanpa letih, tanpa susah, tanpa payah. Apa kata beliau? Falyaghtanim mulazamata fil musalla ba'da shalah. Hendaknya dia memperbanyak duduk di tempat salat, musalla, tempat kita salat, ba'da shalah, setelah salat 5 waktu. Untuk apa? Liukthir min du'ail malaikah, untuk memperbanyak doa malaikat. Jadi selama kita masih duduk di tempat salat, belum keluar dari masjid, selama itu pula malaikat doakan kita. Apa doanya? Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni hambamu yang masih duduk di tempat salat ini, ya Allah. Kalaulah ada orang duduk di tempat salat nunggu salat berikutnya, apa yang dia lakukan? Tak tahu lah Ustaz. Kami tadi duduk nunggu salat Isya, tertidur Ustaz. Tertidur dah sengaja. Ada orang tidur dah sengaja. Walhas tertidurlah dia. Selama itu pula dapat doa dari malaikat. Ya Allah, ampunkan dia ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangi hambamu yang masih duduk di tempat salat. Alangkah indahnya. Duduk aja. Maka memang berat. Ujian hebat. Duduk di tempat salat ini berat. Jangan kita anggap remeh, berat nih, ujian kita banyak. Masya Allah. Apalagi ba'dal maghrib nih, Masya Allah, waktu istimewa. Ini banyak nunggu di rumah nih. Sinetron nunggu, pempek nunggu, belum sempat saat makan tadi. Mulai perut dah berbunyi. Saat lama pula jamah ini.
Alhasil mulai berpikir kita, berat. Ayolah, cepat keluar. Cepatlah tegak. Cepat balik. Banyak ujian. Kenapa? Memang ini waktu yang berkah. Kenapa berat? Karena memang pahalanya besar. Maka saat perjuangan kita berat, saat itu pula semakin besar pahalanya.